Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Pencipta semesta alam. Selawat dan salim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, tentang biografi atau syakhsiyah bahasa Arabnya seorang tokoh Indonesia yang bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kalau kita lihat namanya, beliau pasti keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah ada dua cabang. Keturunan dari Sayyidina Hasan, kan Sayyidina Hasan cucu Rasulullah. Dan keturunan dari Sayyidina Husain. Jadi kalau keturunan Sayyidina Hasan itu gelarnya Syarif. Jadi kalau ada yang Syarif-Syarif sekarang ini, keturunan dari Sayyidina Hasan. Karena ada seorang anak dari Sayyidina Hasan selamat dari pembantaian. Namanya Ishaq. Dilarikan ke Mesir waktu itu. Dari keturunan Ishaq ini ada Abu Ali, kemudian ada Ali bin Hasan nanti bin Ali, tertukar-tukar nama mereka itu ya. Nama-nama itu tidak jauh ya, tidak jauh. Sampai sekarang pun orang Syarif itu tidak jauh namanya. Syarif Abdullah, Syarif Ali, Syarif Hasan, Syarif Husain gitu ya. Mereka mengabadikan nama-nama mulia itu. Lalu yang kedua adalah keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain juga selamat seorang anaknya dari pembantaian Yazid. Namanya Ali Zainal Abidin. Dari keturunan Ali Zainal Abidin pun dari keturunan Ali Zainal Abidin lah sekarang kita kenal dengan istilah Sayyid ya, Sayyid. Jadi kalau di Aceh tidak problem ya. Kalau di Aceh salah-salah kita panggil tidak masalah. Pak Syarif kita panggil Said kita panggil Syarif, tidak masalah di Aceh. Tetapi kalau di Arab itu berbahaya. Ya, nggak boleh salah-salah. Kalau Syarif, kalau Said. Tapi ada istilah ketiga yang boleh kita gunakan dua-duanya. Habib. Untuk orang Syarif kita panggil Habib tidak masalah. Untuk orang Said kita panggil Habib tidak masalah. Di Jakarta, di Aceh juga ada cabang organisasi itu. Habaib itu jamak dari Habib. Habaib. Mereka bersatu, ya, bersatu. Di situ ada Syarif, juga ada Said. Itu bagus sekali, ya. Jadi keturunan Rasulullah itu bersatu.
zuriat, jadi zuriat anak cucu. Saya pernah diundang ke Kuala Lumpur sebagai pemakalah tahun 2007 dengan luar biasa. Saya waktu itu sudah jadi tokoh internasional mungkin ya, karena berkumpul habaib seluruh dunia. Habaib seluruh dunia, ada dari Inggris, dari Amerika, dari Arab, dari Baghdad, dari Mesir, dari seluruh dunia. Tapi dari Aceh cuma saya yang diundang. Padahal saya bukan syarif, bukan saya. Cuma waktu itu saya menulis sebuah artikel di Serambi Indonesia, judulnya peranan keturunan Rasulullah dalam perjuangan Perang Sabi di Aceh. Kemudian waktu itu sudah ada internet oleh orang-orang Serambi, disebarkan seluruh dunia. Tapi itulah rezeki namanya. Saya diundang ke Kuala Lumpur. Ya. Jadi saya ceramah dalam bahasa Indonesia. Karena saya tidak mampu bahasa Inggris, tidak mampu bahasa Arab ya. Tapi ketika didengar oleh pemakalah asing dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab gitu ya. Begitu juga ketika saya dari Timur Tengah, mereka menyampaikan makalah dalam bahasa Arab. Tapi di telinga saya bahasa Melayu, bahasa Melayu Malaysia. Begitu juga ketika pemakalah dari London, dari Washington, saya semua. Ketika kita dengar dalam bahasa Melayu. Jadi kesimpulannya, walaupun kita tidak mampu bahasa asing, teknologi canggih sekarang bisa ditukar dalam waktu yang sangat singkat. Ya, itu hebat sekali. Jadi saya bangga semua putu-putu masih ada di rumah. Ya. Salah seorang tokoh Indonesia yang diundang juga, bukan keturunan Said, Mbah Maimun Zubir, Kiai Maimun Zubir, sudah almarhum. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali kepada Syarif Hidayatullah. Di segi namanya berarti dia keturunan Sayyidina Hasan. Ya. Ayahnya Jamaluddin Kubra, Said Jamaluddin Kubra, lahir di Mesir. Ya. Kemudian Syekh Jamaluddin Kubra ini pindah ke India, itu yang kita kenal dengan Gujarat, ya. Gujarat. Dari Gujarat pindah ke Pasir. Pasir. Di Pasir mendapat jabatan Hakim Agung. Jadi ulama besar, alim, Hakim Agung. Kalau sekarang Hakim Agung, dia itu mufti kerajaan Pasir. Lahir anaknya diberi nama Hidayatullah. Ini versi kita, versi Indonesia. Nanti akan saya ceritakan juga versi Thailand dan versi Cina, 3 versi. Tapi dengar baik-baik, ini versi kita Indonesia. Jadi ketika berusia 10 tahun, Syarif Hidayatullah ini dikirim oleh ayahnya ke Mekah. Belajar agama di Mekah. Itu sangat lama, 15 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Sudah sangat alim, luar biasa alimnya. Ya. Sudah jadi ulama besar.
semua ilmu sudah dia miliki, ya. Tetapi di Mekah dia juga senang ini. Di Mekah ada sebuah tempat, walaupun itu semacam latihan militer. Dia pandai menunggang kuda, pandai main pedang. Itu Syarif Hidayatullah. Kemudian apa yang terjadi, ya, kerajaan Pasir diserang oleh Portugis. Itu ibu kotanya Pasir itu sudah dibakar, hancur lebur. Ulama-ulama dibunuh, ada yang melarikan diri. Jadi karena Syarif Hidayatullah mendengar kerajaan Pasir atau di situ orang tuanya, di Pasir ayahnya itu, dia nekat pula. Naiklah dia kapal. Zaman itu kan kapal apa namanya belum canggih, kapal layar, ya. Pakai layar gitu. Dia pulang. Dia ingin berjihad bersama orang-orang Islam yang ada di Pasir. Ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam jilid 3. Ya. Ini juga yang ditulis oleh Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani, sejarawan Indonesia. Ini yang ditulis oleh Profesor Husin Jayadiningrat dalam bukunya Islam Jalan Lurus, ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Dan cerita ini juga yang dibuat film oleh Rosihan Anwar sutradaranya. Dulu pernah ditayangkan di TVRI, ya, TVRI nasional. Jadi sampai di perairan Selat Malaka, kapal itu tidak mau singgah lagi di Pasir karena pelabuhan Pasir sudah dikuasai oleh Portugis. Ini tahun 1511 waktu itu, ya. Akhirnya kapal itu berangkat terus, ya, berhenti di Demak, Jawa apa? Jawa Timur, Jawa Tengah. Berhenti di Demak. Beliau mendarat. Orang-orang sudah tahu dia itu ulama besar, keturunan Rasulullah, dimuliakan oleh Sultan Demak, Sultan Trengganu namanya, Sultan Trengganu. Dimuliakan, apalagi yang alimnya luar biasa, tetapi usianya masih 30 tahun. Sangat muda masih, kan? Masih sangat muda. Belum sampai 30 tahun, lebih kurang lah. Jadi alhamdulillah, ya, Sultan jatuh hati, senang kepada ulama muda ini keturunan Rasulullah. Dikawinlah dengan adiknya. Dikawin dengan adiknya. Setelah dikawin dengan adiknya, apa yang terjadi? Portugis juga menyerang Sunda Kelapa. Yang disebut Sunda Kelapa itu, ya, Jakarta sekarang, wilayah Jakarta, diserang tanpa disuruh. Ayahanda, angkatlah aku menjadi panglima. Kita jihad fisabilillah, memerangi Portugis kafir itu. Tapi Sultan Trengganu itu sayang sama, bukan ayahanda tadi, abang ipar, ya, abang ipar. Sayang sama adik iparnya. Jangan kamu menjadi panglima, jangan kamu berperang, nanti kamu binasa atau syahid gitu, ya, kira-kira. Tidak. Agama kita mewajibkan kita berjihad.
Akhirnya diberikan, diangkat jadi panglima. Dan orang-orang Sunda itu, orang Jawa, orang Sunda, karena sejak zaman dulu orang-orang Jawa sudah ada juga di Jakarta, ya. Ada tenteranya juga Aceh di situ. Orang Aceh juga sangat banyak di Jakarta sejak zaman dulu. Kenapa? Kerajaan Hindu Majapahit pernah memerangi Pasai, dan orang Pasai itu ditawan sampai 600 orang. 600 orang dibawa ke Jakarta. Jadi sejak zaman dulu sudah ada hubungan kita dengan orang-orang di sana. Terjadilah perang yang luar biasa di Sunda Kelapa antara orang-orang Islam dengan Portugis. Allah SWT memenangkan orang Islam. Portugis kalah, mereka lari ke Maluku, Ambon, lari ke sana. Jadi tidak mampu mengalahkan orang-orang Islam di Jakarta. Sunda Kelapa. Jadi tanggal 22 Juni itu puncak kemenangan. Tahun 1511 puncak kemenangan. Lalu sambil membaca ayat Al-Quran, Syarif Hidayatullah bertakbir, Allahu Akbar ramai-ramai, dan mengucapkan inna fatahna laka fataham mubina. Surat Al-Fatah ayat 1. Sesungguhnya Allah telah memberi kemenangan kepada kita. Negeri ini saya tukar nama menjadi Jayakarta. Jaya kemenangan, Karta kota, bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kota kemenangan. Kota kemenangan. Jadi kemudian mereka menyebut mereka itu di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Sunda, di situ ada orang Aceh, orang-orang lain juga, ya, menamakan dirinya Batavia. Batavia itu berasal dari bahasa Arab. Jadi Batavia itu artinya Fatawiyah. Fatawiyah, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Fatawiyah, jadi menjadi Betawi kemudian. Jadi mereka menamakan dirinya Betawi, padahal tidak ada suku Betawi. Yang ada di dalam Betawi itu adalah orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang-orang lain yang beragama Islam bersatu, kemudian menjadi sebuah suku baru, ya, namanya Fatawiyah, bahasa Arab, orang-orang yang menang. Sekarang menjadi suku Betawi. Ya, gitu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu wilayah itu diberikan oleh Sultan Trengganu kepada adik iparnya yang menjadi raja adalah Syarif Hidayatullah, ya. Syarif Hidayatullah ada gelarnya Fatahillah. Apa arti Fatahillah? Orang yang dimenangkan oleh Allah, ya. Fatahillah itu orang yang diberi kemenangan oleh Allah. Orang-orang Portugis susah mengucapkan bahasa Arab. Fatahillah itu susah diucapkan oleh lidah Portugis. Orang Portugis mengucapkan Al-Fatihah. Kemudian Syarif Hidayatullah ini punya anaknya Sultan Hasanuddin, jadi mewarisi kerajaan itu. Setelah tua Syarif Hidayatullah ini
orang-orang zaman dulu begitu, sudah tua dikembalikan kerajaan kepada anaknya. Mereka pergi ke gunung, membuat balai di situ, bertapa, mendekatkan diri dengan Allah. Itu juga nanti ada cerita-cerita ulama-ulama besar Aceh seperti itu. Meninggalkan duniawi, bahasa Arabnya disebut udullah, meninggalkan duniawi, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir sampai keramat mereka itu. Karena tidak lagi memikirkan dunia. Jadi kemudian Fatahillah tua ini atau Syarif Hidayatullah tua ini memang keramat. Kemudian banyak sekali murid-muridnya yang datang ke gunung itu, di kaki Gunung Jati, ya. Kemudian beliau meninggal di kaki Gunung Jati, dan kuburannya sekarang di kaki Gunung Jati, dan beliau terkenal juga sekarang dengan nama Sunan Gunung Jati. Arti Sunan bahasa Jawa kuno dari sunanan, kan bukan bahasa Arab. Artinya orang yang dituakan, orang alim, orang hebat, ya, itu Sunan. Jadi Sunan Gunung Jati itu dikeramatkan kuburannya sekarang. Tapi saya belum pernah ke sana, belum sampai ke sana. Kalau ke Ngampel, saya pernah berziarah ke Ngampel. Ke Gunung Jati belum. Tapi merasa bangga kita, merasa bangga. Yang mendirikan ibu kota Indonesia, Jakarta, itu adalah putra Aceh. Itu kebanggaan kita. Syarif Hidayatullah dari Pasir, walaupun asalnya bukan Aceh, orang Mesir, ya. Keturunan Rasulullah. Jadi bangga, kita bangga. Ini pernah saya ceramah di depan tentara dulu, di di markas Korem dulu, ya. Dan Rem, ya, istilahnya. Sekarang Panglima, kan, dulu dan Rem. Jadi dan Remnya Bapak Sabudin Tipu, dikumpulkan tentara di lapangan dekat masjid. Saya cerita ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Inilah Persi lama, Persi Indonesia. Aceh juga, apalagi Aceh. Ini Persinya begini. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah. Diakui Syarif Hidayatullah itu dari Aceh, dari Pasir. Sudah diakui, sudah dibuat museum, sudah tercatat di dalam sejarah kota Jakarta. Jadi Syarif Hidayatullah itu dari Pasir. Sudah diakui. Lalu suatu kali saya diundang ke Johor, ke makalah juga di Johor Bahru, Malaysia. Saya pemakalah pengganti Profesor Ali Hasmi. Yang diundang Profesor Ali Hasmi, beliau sakit, tidak bisa pergi. Memang saya asisten beliau di Fakultas Adab. Disuruh berangkat saya berangkat. Nama di makalah itu Ali Hasmi. Nama di makalah Ali Hasmi. Tapi yang menyampaikannya saya. Dan yang menulis juga saya. Karena 10 tahun terakhir dari usia Profesor Ali Hasmi tidak mampu menulis lagi. Kalau beliau diundang kemana-mana, disuruh membuat makalah. Barang 17 halaman gitu, ya. 20 halaman. Kemudian makalah-makalah yang saya buat, ya, sekitar 20 makalah yang atas nama guru saya itu Profesor Ali Hasmi, sekarang sudah diterbitkan menjadi buku, namanya Titian Selat Malaka.
Kenapa judulnya Titian Selat Malaka? Karena dicetak di Malaka, diterbitkan di Malaka, Malaysia. Saya ada dikirim dulu 5X dikirim dari Malaka. Tinggal 1 lagi sekarang. Kalau diminta orang pinjam, nggak pernah dikembalikan. Ini masalahnya. Jadi 1 lagi ini siapa pun minta nggak boleh, lihat boleh, tapi pinjam nggak boleh. Nanti habis. Ya. Jadi inilah versi yang kuat. Begitu sejarahnya. Sekarang, saya ingin ceritakan versi Thailand Selatan itu Patani, orang Melayu semua. Ya. Ketika saya berada di kota Patani, saya beberapa kali ke Patani. Ada orang jual buku di depan masjid Patani. Orang jual buku sejarah Patani. Gitu kan? Sejarah Patani. Saya beli terus. Saya beli. Bahasa Melayu. Sampai di sini saya baca. Jadi saya kurang senang dengan buku itu. Kenapa kurang senang? Syarif Hidayatullah itu bukan orang Aceh, bukan orang Pasir, tetapi orang Patani yang merantau ke Jakarta. Kan sudah beda. Satu patah kata pun tidak disebut Pasir dan tidak disebut Patani. Sudahlah, namanya saja ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu banyak versi memang. Tidak bisa kita satukan. Sudahlah, saya simpan buku itu. Apa yang terjadi setelah Abdurrahman Wahid naik presiden? Gus Dur menjadi presiden. Dibuatlah seminar di Jakarta. Pemakalahnya dari Cina. Mungkin ada tujuan tertentu. Diceritakanlah bahwa Syarif Hidayatullah ini bukan Arab, bukan Aceh, tetapi orang Cina. Nama-nama Cina namanya Hongbo namanya. Bukan Aceh, bukan Arab, tetapi Cina murni, Cina Islam. Dan istrinya juga tidak ada hubungan dengan Arab, dengan Aceh. Istrinya adalah seorang Jawa Islam. Nah, inilah sekarang ada versi ketiga. Jadi versi Indonesia, versi Thailand, dan versi Cina. Jadi sangat berjasa orang Cina kalau seperti itu. Hebat orang Cina. Maka wajar kalau ada keinginan kadang-kadang orang Cina ingin mengambil kembali Jakarta, karena yang mendirikan Jakarta adalah konvoy itu. Jadi Syarif Hidayatullah itu tidak mereka akui, tapi Falatehan itu pendiri Jakarta itu adalah konvoy dari Cina. Dan kalau bapak-bapak ingin membaca yang versi baru ini ada di Google. Ya, yang di Google ini ada juga 2 versi tadi ada juga. Ketik aja Syarif Hidayatullah keluar. Jadi kalau versi terakhir ini benar, Aceh tidak berperan apapun, tidak ada peran apapun dengan Jakarta itu. Jadi sebagai putra Aceh, saya tidak enak. Tapi ilmu kita tidak boleh menyembunyikan, kita cerita semua. Saya masih ceramah di mana-mana. Saya bela. Saya lebih cenderung
Kursi Hamka yang nulis, Ruslan Abdul Ghani yang nulis, Yusuf Suid, Profesor Ali Hasmi, ada seorang sejarawan Malaysia, Abdullah Saghir, beliau juga mengatakan Syarih Hidayatullah itu Aceh, ya, dari Aceh. Kita juga berterima kasih kepada Profesor Dr. Abu Bakar Aceh membela Syarih Hidayatullah juga dari Aceh. Juga ada Husain Jayadiningrat dari Yogyakarta beliau, ya. Husain Jayadiningrat ini Profesor Dr. Leiden dari Leiden, murid dari Seno Hogronyo, ya. Murid dari Profesor Dr. Seno Hogronyo. Yang sangat menarik, Husain Jayadiningrat ini pernah hidup di Banda Aceh, di Kutaraja zaman dulu 6 tahun. Sedangkan Seno Hogronyo hanya 4 bulan. Nah, tapi Husain Jayadiningrat 6 tahun. Apa kerja Husain Jayadiningrat? Menulis kamus bahasa Aceh Belanda. Rumah Husain Jayadiningrat saya tahu di dekat Masjid Ar-Rahman Marduwati. Dulu ada rumah panggung di situ. Di situ beliau tinggal di zaman Belanda dulu, ya, di zaman Belanda. Inilah Profesor Dr. Husain Jayadiningrat, ahli bahasa Aceh. Bahasa Aceh lagi iya. Urung Jawa, ya. Dari Yogyakarta. Murid dari Profesor Dr. Christian Seno Hogronyo. Ya. Christian Seno Hogronyo adalah orang Belanda beragama Kristen, tetapi dia masuk Islam di Jeddah, kemudian menunaikan ibadah haji, kemudian dikirim ke Aceh. Teman-temannya itu luar biasa. Jadi Tuanku Raja Kumala itu keturunan raja. Tuanku Raja Kumala ini keturunan raja. Tetapi ulama, alimnya luar biasa Tuanku Raja Kumala. Ulama. Anaknya Tuanku Abdul Jalil. Itu anak Tuanku Raja Kumala. Tuanku Abdul Jalil ada anaknya siapa tuh? Penyiar TV dulu, Kumala ujungnya. Sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Husain Jayadiningrat juga menulis dalam buku internasionalnya. Jadi buku itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tentunya, juga dalam bahasa Belanda. Bahwa Syarih Hidayatullah itu dari Pasir. Pendiri Jakarta itu putra Aceh. Jadi kita mau mencobalah mempertahankan. Saya sudah mempersiapkan mahasiswa saya di Fakultas Adab Yayan Rani beribu-ribu orang sudah. Saya 18 tahun menjadi dosen di sana sebelum saya berpolitik, ya. Sudah kita cetak sarjana-sarjana sejarah yang membela bahwa Syarih Hidayatullah itu dari Pasir. Tidak perlu khawatir. Bukan hanya IAIN Araniri yang membela, tapi IAIN seluruh Indonesia, UIN seluruh Indonesia, jurusan sejarah Islam membela bahwa Syarih Hidayatullah adalah dari Pasir. Kita menolak seminar yang dibuat oleh Gus Dur bahwa pendiri kota Jakarta itu adalah orang Cina. Kita tolak. Gitu. Gaji ada buka tanya jawab mengkhabar atau gimana? Iya, silakan. Ya. Oh iya.
Bagus. Bagus sekali Bapak, alhamdulillah. Ini senang sekali saya. Kita perkenalkan anak Rasulullah ya. Anak Rasulullah yang paling tua yang pertama adalah Qasim. Jadi Qasim anak Khadijah dengan Rasulullah ini hanya berusia 18 bulan meninggal dunia. Anak yang kedua Rasulullah itu namanya Zainab, gadis, alhamdulillah kawin dengan Abu As. Abu As ini kemenakan dari Khadijah binti Khuwailid, ya. Kemenakan Khadijah, menjadi menantunya, ya kan? Jadi alhamdulillah lahir cucu Rasulullah 2 orang. Cucu Rasulullah. Yang pertama Umamah, perempuan. Yang kedua Abdullah. Tapi Umamah panjang umur nanti. Umamah panjang umur. Abdullah cucunya juga tidak panjang umur. Sejak kecil sudah menikah. Anak Rasulullah yang ketiga itu perempuan juga. Namanya Ruqayyah. Ruqayyah. Suami pertamanya anak Abu Lahab, karena tidak mau masuk Islam diceraikan. Jadi dipisahkan oleh Rasulullah anak Abu Lahab, anak musuhnya. Cerai. Kemudian Rasulullah memanggil Utsman bin Affan, kamu mau kawin dengan Ruqayyah? Mau tentunya kan? Kawin. Dikehendaki oleh Allah, lahir juga seorang cucu Rasulullah, ya. Itu diberi nama juga Abdullah. Karena Abdullah yang tadi sudah meninggal, lahir lagi cucu Rasulullah memberi nama Abdullah. Abdullah juga nama ayah Rasulullah, kan begitu ya. Tetapi Abdullah cucu Rasulullah ini dari Ruqayyah juga tidak panjang umur, hanya 1 tahun 2 bulan meninggal juga. Anak Rasulullah yang selanjutnya namanya Ummu Kalsum. Nanti meninggal kakaknya Ruqayyah. Rasulullah mengawinkan Ummu Kalsum dengan Utsman bin Affan. Sayang juga tidak punya keturunan. Ya. Anak Rasulullah yang kelima, itu namanya Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah. Dikawinkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib itu adik sepupunya, anak pamannya, ya kan? Anak pamannya Abu Talib. Itu ada anak cucu Rasulullah itu 4. Yang pertama Hasan, panjang umur. Nanti Hasan punya keturunan yang banyak. Yang kedua Husain, panjang umur. Yang ketiga Zainab, panjang umur juga. Yang keempat Ummi Kalsum, panjang umur juga, sempat kawin semuanya. Jadi Zainab tidak punya keturunan, Ummi Kalsum cucu Rasulullah itu tidak punya keturunan. Yang ada keturunan Hasan dan Husain. Tapi sayang sekali politik kotor di zaman Muawiyah itu, di zaman Khalifah Yazid terjadi perang Karbala, semua dibantai. Ini kan aneh. Orang Islam membunuh cucu Rasulullah, ya. Tapi itulah orang-orang Islam munafik, ya. Mungkin tidak mempelajari sirah Nabi, tidak cinta kepada Nabi, dibunuh, dibantai semuanya di Karbala. Tapi Isa anak Sayyidina Hasan selamat dilarikan ke Mesir oleh orang-orang yang cinta kepada keturunan Rasulullah. Juga keturunan Husain juga selamat 1 orang, Ali Zainal Abidin, ya, tidak dibunuh oleh mereka. Ini cerita tentang keturunan Rasulullah, Bapak. Ya. Kalau kita cerita kadang-kadang saya sering menangis. Saya ceramah di Masjid Raya, sering saya ceramah tentang Sayyidina Husain sebelum Muharram. Karena sebelum Muharram itu hari wafatnya Sayyidina Husain. Kadang-kadang kita menangis, ya. Sudah takdir begitu.
Jadi Rasulullah tidak punya keturunan lewat anak laki-laki. Nah, lalu ada pendapat sebagian orang, apa itu Said itu? Apa itu Habib? Enggak ada, karena Rasulullah tidak punya anak laki-lakinya. Keturunan lewat anak perempuan itu bukan keturunan Rasulullah. Kan ada orang seperti itu kan? Ada. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mazhab 4. Kita mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ya. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini mengakui keturunan Rasulullah lewat Fatimah. Karena kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah tidak pernah menyebut Hasan Husain itu cucu. Coba lihat. Yang pertama disebut kepada mamanya, kepada Fatimah. Ini darah dagingku. Siapa yang rela Fatimah, aku juga rela. Siapa yang menyakiti Fatimah, aku juga sakit hati. Berarti derajat Fatimah itu sudah diangkat oleh ayahnya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, ketika Rasulullah menggendong Hasan Husain, kadang-kadang diletakkan di atas pundaknya, kadang-kadang sedang salat, Hasan Husain datang naik ke punggung Rasulullah, tetapi dalam hadis tidak satu kali pun Rasulullah menyebutnya itu cucunya. Tetapi dalam hadis dikatakan ini anakku. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, semua anakku. Hasan ini anakku, Husain ini anakku. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutnya sah keturunan Husain itu. Jadi sah gelar-gelar Habib, gelar Said itu sah. Tidak boleh kita menolak. Apalagi dalam Al-Quran, Siti Maryam itu diakui oleh Allah. Siti Maryam, ibu Nabi Isa, diakui oleh Allah sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim diakui. Padahal Siti Maryam tidak punya suami, ya kan? Tidak punya suami. Jadi Nabi Isa itu tidak punya ayah. Tetapi Allah dalam Al-Quran mengakui bahwa nasab dari Maryam itu juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi sah. Mungkin itulah tulisan saya di Serambi dulu, yang dibaca oleh habaib di Kuala Lumpur. Saya diundang ke sana, diundang sebagai pemakalah tahun 2007. Mungkin itu. Karena saya membela keturunan Rasulullah, tetapi bukan membela tanpa referensi. Ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Jadi kuat. Dan saya di Banda Aceh juga berterima kasih kepada saya gitu ya. Alhamdulillah lah. Yang penting Said bagian dari pilar-pilar Islam. Mereka itu orang-orang baik semuanya, taat, beragama. Kaji ya Bapak? Alhamdulillah. Sudah cukup dulu ya? Sudah cukup Pak? Ada kemungkinan Pak Wahyu bilang ini terakhir ya, terakhir. Kalau kita sambung nanti setelah Lebaran nanti. Tapi ada kemungkinan masih satu kali lagi, tinggal musyawarah Pak Wahyu dengan pengurus masjid katanya. Jadi saya sebagai hamba Allah yang taib, ya, saya mohon maaf kepada jamaah. Ya. Kadang-kadang ada yang tidak berkenan, ya. Kadang-kadang tidak benar. Misalnya saya pernah menyebut dakwah Habib Rizie itu keras. Orang-orang yang cinta kepada Habib Rizie tersinggung mungkin, ya. Jadi saya juga sangat mencintai Habib Rizie. Ya, saya berdoa kepada beliau. Saya pernah membantu beberapa anak muda tidak punya uang berangkat ke Jakarta ketika terjadi apa itu dulu sudah 12 ya. Saya kasih
uang ya untuk pesawat. Ya. Saya juga simpati sekali sama Habib Rizie. Kalaupun saya pernah menyebut dakwah beliau itu agak keras, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Habib Rizie itu aset kita, aset Islam, aset umat Islam. Beliau pemberani, pendakwah pemberani. Kita doakan kepada Allah semoga Habib Rizie itu tidak dihukum, dimaafkan, dan beliau kembali bebas dan kembali berdakwah. Ya, itu yang kita harapkan. Beliau juga keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.